Nah, Sobat Prestasi, sebelum kita melanjutkan ke acara paparan materi yang selanjutnya nih, kita mengingatkan lagi kepada Sobat Prestasi, ini adalah sebuah kesempatan untuk Sobat Prestasi bisa langsung berinteraksi kepada narasumber pada pagi hari ini. Karena nih Kak Dava, kalau misalnya kita hanya pertanyaan melalui chatting, banyak yang tidak terbaca karena begitu chatting begitu menumpuk dari Sobat Prestasi, kami mungkin akan lebih terlihat di raise your hand ya Kak Dava Betul ya. ya, baik bentar Ica. Mungkin selanjutnya materi yang kedua dari bidang lomba seni lukis. Narasumber yang akan memberikan paparan yang pertama yaitu Ibu Dr. Anus Maria Giri Pratiwi, merupakan partnership at Hadi Prana Art Class Branch, dan juga Bapak Sigit Purnomo, SPD, MPD. Beliau adalah pengembang Sanggar Seni Budaya Jawa Joglo, Katurwatan, Yogyakarta. Nah, Bapak Ibu, kami berikan 60 menit, 30 menit terbagi menjadi paparan dan 30 menit interaksi tanya jawab. Nah, mohon maaf Sobat Prestasi, ternyata kami salah menyebutkan narasumber. Mohon maaf kepada Bapak Dik-Dik. Mohon maaf sekali, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi Sobat Prestasi, salam berjumpa lagi. Kami dari tim lukis, juri lukis, saya sendiri Maria Giri Pratiwi dari Puma Art Space, saya sebagai pengelolanya. Background saya adalah dari pendidikan seni di Semarang. Saya perkenalkan untuk teman kami, itu silahkan. Ya, selamat pagi para peserta FLS 2N dari seni lukis. Perkenalkan saya, panggil saja Adikara, dari latar belakang saya sebagai pengajar di Fakultas Seni Rupa Desain Universitas Trisakti. Terima kasih. Oke, kita mulai lanjutkan. Seni lukis, bidang seni lukis ini tahun kedua. Saya kira tahun kemarin kita sudah melakukan penilaian dan hasil karyanya memang sangat bagus-bagus. Kemudian saya akan menjelaskan untuk bidang seni lukis yang tahun ini. Lanjut, Mas. Bisa lanjut. Tema lukis itu untuk tema utamanya adalah memuliakan kearifan lokal menembus dunia. Kemudian silakan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tema dan subtema. Indonesia ini merupakan negeri yang kaya, beragam budaya dan peradaban luhur. Masing-masing budaya tersebut memiliki ciri karakter, keunikan sendiri, kesemuanya memiliki kandungan nilai luhur yang patut kita lestarikan. Tentunya kita tetap melestarikan budaya kita sendiri, kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Tema ini adalah tema utama dan ada subtema yang untuk seni lukis. Kalau kita lihat di juknisnya, itu ada 2 tema, yaitu menatap Indonesia cerah kini dan masa depan, lalu kepakan sayap Nusantara Indonesia. Ini sebenarnya tema ini juga hampir sama,
intinya adalah bagaimana kita bisa memberikan hal-hal yang lebih ke depan lebih baik lagi untuk negara kita, lalu cinta tanah air, dan tentunya kita tema ini kita buat secara visual. Ini tema untuk lukis. Mas Adi mungkin bisa menambahkan untuk tema ini, silahkan. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman untuk menerjemahkan tema ini menjadi satu karya seni lukis, ya, tentunya kita butuh satu kreativitas. Mungkin juga di dalam kreativitas itu pastinya akan ada berimajinasi lah ya, kita harus berimajinasi. Kemudian juga tidak ada salahnya juga kreativitas itu menjaga etika ya. Jadi teman-teman walaupun imajinasi dan kreativitas itu dibutuhkan di dalam membuat suatu karya seni lukis, kita tetap harus menjaga etikanya. Ya. Jadi misalkan etika itu tidak berbau sara, ya, kemudian tidak menghina orang lain. Ya. Jadi tema ini memang harus dilihat sebagai hal yang sangat positif untuk kita, untuk bangsa ini ke masa depan. Kira-kira itu ya. Ya, tentunya hal yang positif ya Mas Adi Karaya. Kita lanjut ke untuk juknisnya, silakan. Oke, kita lihat ketentuan umum yang tidak tahu yang sudah kita buat. Tentunya lukis itu adalah bersifat perorangan. Kita tidak bisa membuatnya itu secara kelompok, jadi dilakukan secara mandiri. Karya dikerjakan mandiri tanpa dibantu. Kemudian untuk aspek penilaian itu peserta wajib mengisi formulir presentasi secara lengkap karena itu adalah bagian dalam satu karya. Presentasi ini berisi konsep, bisa meliputi latar belakang, ide, lalu konsep proses perwujudan, visualisasi, dan deskripsi karya. Dibuat bentuk soft copy dan untuk tingkat nasional itu nanti dilengkapi dengan hard copy. Berikutnya peserta bisa menggugah sesuai dengan yang tertara di juknis. Lalu hasil karya sesuai estetika konsep karya dengan tema mempertimbangkan kepantasan, norma, etika seperti yang tadi Mas Adikara sudah singgung. Selain itu, peserta juga diwajibkan untuk mengunggah video. Jadi saat peserta itu melukis, peserta bisa membuat video proses melukisnya. Kenapa itu penting? Karena kita harus melihat karya itu memang dikerjakan peserta sendiri tanpa dibantu, walaupun tidak terlalu lama ya, kira-kira sekitar minimal ya 5 sampai maksimal 15 menit, tetapi kita juri juga butuh untuk melihat, kita melihat tidak hanya karya, tetapi saat kalian mengunggah memakai video itu kita bisa melihat gorengan kalian, lalu karakter warna-warna yang kalian buat itu kita bisa lihat dari proses video tersebut. Lalu berikutnya seperti wajib mengirimkan surat pernyataan, itu merupakan hasil karya sendiri. Peserta wajib mengirimkan surat pernyataan, tadi sudah saya sebutkan, dan kami berharap semua yang sudah disebutkan itu harus dikirimkan seperti karena itu wajib sifatnya video, lalu surat pernyataan, lalu ada untuk presentasi karya kalian dan juga tentunya karya itu sendiri. Mas Adi bisa menambahkan untuk ini? Jadi kenapa Mbak Tiwi menyarankan untuk menyertakan liputan dari pada saat teman-teman membuat karya gitu kan.
Ini penting bagi kami untuk melihat ketekunan kalian, kebebasan kalian, dan keberanian kalian pada saat berkarya gitu. Tentunya ini kenapa jadi penting karena juga di dalam karya lukis pada saat kita berproses itu ada hal-hal yang menjadi poin besar bagi penilaian kami gitu ya. Nah, jadi tadi berapa? 15 menit ya? Maksimal, Oke. iya, Antara minimal 10 sampai 5 menit 15 lah. menit itu Iya. cukup lah. Ya syaratnya tentunya cahaya dong ya. Cahaya harus Iya, betul. cukup terang, Betul kemudian sekali. angle-nya jangan statis dari satu titik gitu ya, supaya kita bisa melihat suasana di sekitar kalian berkarya, ya sedikit diputer-puter lah gitu ya. Ya minta bantuan siapapun yang ada di rumah kali gitu ya. Oke, Iya. itu dulu deh ya. Video memang tidak dinilai, tetapi itu wajib karena dengan kita melihat saat kalian berproses itu dengan hasil akhirnya itu ada benang merah. Kalau kita melihat pasti tentunya ya Mas Adhikara kita bisa melihat kalau memang anak itu yang membuat sendiri. Ya, betul, Karakter betul. ekspresi itu memang tidak bisa dikerjakan orang lain ya. Nggak mungkin juga Iya. sebetulnya. Terima kasih. Next. Oke. Lalu ketentuan teknis untuk tingkat provinsi, karya dapat dikerjakan di rumah, tentunya sesuai dengan izin sekolah atau di sekolah. Lalu karya lukis dapat menggunakan media dan bahan yang di sekeliling dari peserta, misalnya kanvas. Kalaupun kanvas itu agak sulit, kalian bisa memakai triplek. Lalu untuk alatnya kalian bisa misalnya mix media atau dengan krayon, cat minyak, cat akrilik, cat poster atau cat lain. Ya, saya kira kalau untuk cat itu mana yang kira-kira kalian merasa lebih familiar? Maksudnya kalau belum pernah memakai cat, tapi kalian lebih banyak memakai cat akrilik, ya kalian lebih dalemin lagi bisa memakai cat akrilik. Tentunya kalian juga harus tahu untuk cat itu juga sifatnya macam-macam ya. Jadi ini kita bebaskan kalian memakai media, bahan dan alat. Ketentuan ukuran minimal itu A2. Lebih dari A2 boleh, tetapi maksimal 100 kali 100 cm. Karena kalau terlalu besar juga itu banyak kendala untuk saat nanti bila masuk ke nasional itu harus karya kan harus dikirim. Lalu peserta mengunggah foto karya dalam bentuk file dengan format PDF dengan ukuran A4 sesuai yang tertera ke Pusat Prestasi Nasional Kemdikbud. Penilaian dari karya berdasarkan pada aspek kesesuaian tema, kreativitas, komposisi, ekspresi, harmoni, dan ketuntasan finishing. Karya harus finish, ya suatu karya itu dapat disebut karya jadi bila karya itu memang betul-betul finish, bukan masih ada kanvas misalnya yang masih kosong tanpa warna. Saya kira lebih baik itu dituntaskan dulu ya sampai finish, sampai betul-betul karya itu bagus. Mas Adi boleh memberikan sedikit pandangan penilaian? Ya, saya mungkin lebih ke poin yang berdua dulu ya. Jadi teman-teman, mix media itu artinya media yang dicampur. Nah, kalau cat minyak dengan cat akrilik sebaiknya hindari karena yang satu katalisnya air, yang satu katalisnya minyak. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan mix media, yang paling aman misalkan cat akrilik, kemudian bisa juga dengan di situ ada pensil dermatograf gitu ya. Pensil dermatograf itu pensil untuk tukang kayu, ya, untuk di kaca atau itu bisa dipakai. Ya, kemudian ada boleh unsur kolase nggak sih? Kolase boleh. Boleh ya, tapi tentunya jangan terlalu banyak gitu ya. Jadi kolasenya itu lebih untuk meningkatkan keindahan gitu ya.
Nah, kira-kira seperti itu. Jadi mix media ini teman-teman bisa bereksplorasi semaksimal mungkin gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk ukuran, nah ada mungkin dari teman-teman yang tidak terbiasa untuk berkarya di ukuran 1 kali 1 meter, ya silakan pakai di ukuran 40 kali 60 atau di antara dua ukuran tadi. Misalkan 75-80 gitu, nyamannya di ukuran seperti itu ya silahkan. Kemudian bisa di kertas ya? Di kertas, mungkin kertas yang tebal, Ya, tapi di jadi sini tidak harus kanvas kan ya? kertas nggak ada, Oke, triplek. Ya. Kak, biasanya gini, kalau kita sepakati aja teman-teman membuat karyanya itu di kanvas ya. Nah, kenapa kanvas? Karena kanvas itu punya daya tahan yang cukup lama. Jadi pada saat teman-teman selesai ikut lomba lukis, nah karyanya itu bisa dirawat lah ya, disimpan. Kira-kira itu aja ya. Kalau untuk penilaian soal komposisi, ekspresi, harmoni, ini tidak ada aturan baku ya. Jadi Ya, teman-teman lah yang menentukan itu gitu ya. Nah, ya. tapi bagaimana kami nanti menilainya? Ya, tentunya kami juga punya satu pertimbangan-pertimbangan yang matang ya dari kami sebagai dewan juri. Kira-kira itu aja dulu ya Mbak. Oke. Tadi untuk mix media, kalau kalian ingin mencampur krayon dengan cat akrilik juga bisa. Walaupun Bisa. cat akrilik itu bersifat ada oilnya, tetapi justru efek-efek itu yang memberikan kesan yang menarik, yang kadang kita tidak menduga hasilnya. Tapi kalau untuk memang cat mixnya agak lebih repot ya, Mas Adi ya, seperti itu. Oke, untuk usul penilaian masih sesuai dengan tahun kemarin, lalu kesesuaian tema tentunya sesuaikan tema yang diambil atau topik yang kalian ambil, tentunya tetap kita mengangkat budaya lokal ya. Lalu kreativitas tadi sudah dijelaskan, komposisi itu kalau kita melukis seperti ada seperti penyusunan objek supaya kelihatan lebih menarik. Itu penting juga karena bukan berarti kalau kita misalnya menggambarkan misalnya bentuk burung itu kecil di atas, bawahnya kosong. Nah itu kayaknya kita bisa menambahkan lagi supaya bagaimana komposisi itu lebih menarik ya. Komposisi juga penting ya. Komposisi tidak hanya dari bentuknya tetapi bisa penggabungan warna itu juga bagian dari komposisi. Penempatan lah ya. Ya, penempatan. Lalu ekspresi tentunya kita sesuaikan dengan apa yang kita rasakan. Melukislah dengan rasa, dengan hati, itu akan berbeda hasilnya. Lalu finishing sebelumnya sudah saya jelaskan. Berikutnya. Oh ini, iya ketentuan. Lalu untuk tingkat nasional, ini masih hampir sama ya, masih hampir sama dengan provinsi. Yang berbeda itu karya yang dikirimkan itu bukan file, tetapi karya langsung dikirimkan. Ya, karya tersebut langsung dikirimkan berupa karya baru, bukan karya yang menang di provinsi. Jadi itu perbedaannya. Untuk penilaian juga masih sama, bahan juga masih sama, seperti itu. Oke, berikutnya. Ini info penting ya, peserta tingkat nasional tetap mengirimkan karya lomba file, foto karya, file presentasi, surat rekomendasi, surat pernyataan keaslian, serta video yang proses pengerjaan. Yang dikirimkan adalah karya lomba, bukan fotonya. Oke, terima kasih. Penghargaan
diberikan kepada peserta dengan tidak membedakan SMK seni dan SMK non seni. Lalu yang pertama karya terbaik pertama, karya terbaik kedua, dan karya terbaik ketiga. Terima kasih untuk waktunya. Saya jelaskan tentang juknis, seni lukis. Saya akan memberikan sedikit teknis untuk melukis, walaupun banyak teknis di sini, tetapi saya hanya memberikan beberapa video mungkin bisa membantu untuk kalian yang akan mulai melukis. Secara teoritis, saya tulis ada beberapa mungkin nanti bisa dibaca, kami akan share ya, karena waktunya tidak terlalu panjang, jadi ini materi yang bisa kalian pakai. Saya hanya menjelaskan untuk lukis media akrilik. Lalu ada material lukis, unsur seni rupa itu apa, bentuk, garis, warna, nada, dan sebagainya, itu nanti bisa dibaca. Lalu saya akan memberikan sedikit tentang video teknik yang paling sederhana dalam melukis. Ini cat sudah ditaruh di palet, bisa palet apa saja, lalu bisa ambil beberapa warna. Ini saya ambil warna kuning, merah, lalu diaduk. Perhatikan cara mengaduk, lalu diberi air sedikit bila terlalu kental. Saya beri lagi warna kuning, lalu mulai saya toreh di kanvas. Nah, saat menggores, kuas jangan hanya ditarik seperti ini. Kenapa? Karena cat itu saat ditekan itu akan naik ke atas, jadi otomatis kalian bisa kerjakan dengan cara bolak-balik seperti ini sambil dirapikan. Bisa di blend dengan warna putih supaya warna agak naik, bisa kesannya ditotol-totolkan dulu, baru di blend lagi dengan cara kuasnya agak diangkat. Lalu di ujung saya beri warna yang lebih tua, merah. Saya gabungkan dulu di sini dan kuning. Lalu akan saya torehkan di ujung. Saya ambil kuning lagi biar kuning kental. Kalian bisa ambil air sedikit. Ambil putih, jangan diaduk, tetapi langsung di blend di kanvasnya. Lalu saya blend lagi dengan cara posisi kuas. Perhatikan, kenapa? Supaya pori-pori dari kanvas tersebut bisa cepat menutup. Jangan ditekan sangat kuat, tekan sangat kuat, kecenderungannya warna itu menjadi kusam. Ini saya main seperti layer ya, jadi ada gradasi di sini. Ini tahap yang pertama. Kedua, kalian bisa memakai warna, tadi saya hanya memakai warna kuning, merah sedikit, dan sedikit warna biru. Lalu saya akan kembangkan lagi dengan mengambil warna ungu. Bila terlalu banyak, singkirkan di samping. Ini agak sedikit gelap. Tekniknya sama, toreh dulu. Lalu pergunakan kuas. Seperti kita agak menepuk, saya beri warna yang lebih terang sedikit, lalu saya beri sedikit merah. Bisa saya blend di sini, saya gabungkan. Bisa kalian tekuk sebentar untuk membuat cat ini masuk ke pori-pori. Lalu antara yang warna awal dengan warna yang kedua, kalian blend dengan cara kuas agak diangkat ke atas, agak ringan tekanannya. Lalu saya beri warna lebih kuning di ujungnya.
warna putih sebenarnya ini hanya untuk mengangkat warna yang agak gelap. Lalu saya blend lagi. Rasakan saat kalian menggores ya, jadi tidak perlu dihafal, tapi warna-warna ini bisa kalian gabung-gabungan, eksperimenkan dengan warna-warna yang terang dulu, yang awal, lalu bisa kalian tambahkan dengan warna yang lebih tua sedikit. Untuk lapisan berikutnya, saya tidak memakai warna putih lagi. Seperti hijau ini tekniknya sama. Saya kira ini mungkin butuh waktu ya. Jadi kita akan share ya, Pak Mahfud, untuk share untuk peserta. Jadi supaya sedikit membantu untuk kalian punya sedikit lah. Saya memberikan masukan untuk painting, teknik melukis itu seperti apa. Tapi itu juga kalian punya teknik lain kira-kira untuk membuat karya lukis, karena tiap anak itu akan berbeda-beda cara mengekspresikannya. Saya kira terima kasih, saya bisa Mungkin ke sesi membuka tanya untuk jawab Ibu ya. pertanyaan untuk dari Dari peserta. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan ini yang sudah raise your hand dari tadi. Ada Putra Astaman. Boleh untuk di-unmute dan open kamera. lalu memperkenalkan diri. Halo Putra Astaman, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mohon maaf Mas, suaranya kecil. Bisa tolong dinaikkan volumenya? Halo Putra Astaman, suaranya belum terdengar di sini. Halo. Nah, mungkin masih ada kendala teknis Sobat Prestasi, kita akan lewati terlebih dahulu, nanti kita kembali lagi ke Putra Astaman ya. Kita akan ke Dewi Puspitasari. Ya. Selamat siang. Selamat siang, Iya, Dewi Puspitasari dari mana asalnya? dari SMK 1 Wadas Lintang. Baik, silakan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber pada hari ini. Ini mau bertanya, jika menggunakan kertas, enggak apa-apa? Karena kita latihannya sudah menggunakan kertas, kayak gitu, medianya. Baik, Bapak atau Ibu bisa dijawab? Selamat siang Dewi. Selamat siang. Karena di Juknis kita sudah tentukan untuk medianya ya. Kalau kertas itu kendalanya banyak sekali ya. Yang pertama adalah biasanya kertas, kalau Dewi memakai cat akrilik atau cat apa, itu cenderungnya akrilik. Iya, cenderungnya kertas itu jadi agak melengkung ya. Lalu yang kedua adalah untuk daya serapnya kertas itu lebih cepat, lebih banyak ya, seringnya seperti menjadi agak kusam, tetapi intinya adalah kertas kurang mendukung kalau itu nanti dikirim ya. Lebih bagus memang kalau memang nggak ada, kita bisa pakai triplek nanti Dewi bisa cat dulu putih supaya warnanya itu terlihat menonjol. Bagaimana Dewi? Iya, iya. Ya. Oke, waktunya masih panjang. Kita tunggu Dewi ya. Makasih. Sebentar, satu lagi. Ini berarti untuk yang provinsi belum dikirim karyanya? Oh iya, yang provinsi belum dikirim. Provinsi dulu, iya. Iya. Oke, makasih. Sama-sama, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke Putra Astaman mungkin ya. Boleh coba diulang lagi Putra Astaman? Putra Astaman.
Halo. Mohon maaf Mas, suaranya masih tidak ada. Mungkin bisa diketik aja pertanyaannya di kolom komen. Atau copot headsetnya. Dicoba mungkin bisa copot headsetnya terlebih dahulu ya Kak Dava ya. Iya betul. Kalau tidak bisa juga mungkin bisa ditulis di kolom komen. Terima kasih. Nah, ini bisa. Mungkin kita Halo. pertanyaan selanjutnya. Halo. Oke Nah, Mas. Nah, ini suaranya sudah terdengar dengan jelas. Boleh asalnya dari mana Putra Astaman? Perkenalkan, nama saya Putra Astaman. Saya dari SMKN 1 Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke baik, bisa. Lalu pertanyaannya? Izin bertanya Pak, pada saat proses pembuatan karya itu wajib menggunakan masker atau tidak? Yang kedua itu Kak, apakah kualitas kamera itu memengaruhi sistem penilaian atau tidak? Dan pertanyaan nomor 3, temanya kan ada 2 Kak. Jadi apakah bisa digabungkan pada tingkat selanjutnya atau tidak? Dan untuk pertanyaan yang keempat, agak sedikit tidak apa-apa ya Pak. Iya, silakan. Apakah juri pada tingkat provinsi dan tingkat nasional itu berbeda atau sama? Terima kasih. Oke baik, terima kasih atas Mungkin pertanyaannya. Bapak Adhikara bisa atau Ya, Ibu. silakan Mas Adhikara untuk pertanyaan. Ya, selamat berjumpa Putra Astaman. Jadi untuk pertanyaan nomor 1, kalau memang itu di rumah atau di sekolah dan relatif aman ya tidak perlu pakai masker lah ya gitu. Kemudian yang pertanyaan kedua tentunya pada saat di video akan lebih baik siang hari ya. Karena siang hari kan cahaya jauh lebih terang. Kalau gelap ya kita juga tidak bisa melihat hal-hal yang detail. Kemudian nomor 3 soal pemilihan tema. Sebetulnya 2 tema ini punya maknanya sama ya. Boleh ambil salah satu atau boleh digabungkan ya. Jadi pada saat misalkan tadi tema boleh saya agak lupa. Menatap Indonesia cerah kini dan masa depan. Putra Astaman bisa membayangkan kira-kira atau bisa mengartikan tema ini sebagai apa sih untuk Putra Astaman ya? Kemudian yang kedua, kepakan sayap Nusantara Indonesia. Itu pun Putra Astaman bisa mengartikannya sebagai apa. Tapi 2 tema ini memiliki makna yang sama, yaitu soal optimisme ya. Soal harapan kita ke depan. Boleh nggak digabungkan kedua-duanya? Ya silahkan aja gitu ya. Yang penting Putra Astaman pada saat memvisualisasikan tema ini, seperti yang tadi sudah ditulis, ada kreativitasnya, ada imajinasinya, kemudian pada saat digarap tentunya memperhatikan komposisi, hal-hal teknis seperti itu tetap diperhatikan. Kira-kira begitu ya. Kemudian tadi nomor 4 itu terakhir pertanyaannya. Juri. Provinsi dan nasional. Apakah juri provinsi dan nasional itu berbeda atau sama? Oh, Mbak Tiwi ini yang bisa jawab. iya, juri kita ke juri provinsi dulu ya, Putra Asma. Kita kalau sudah provinsi baru nanti ke nasional. Kita ada 3 juri, Putra. Ya, cukup Putra? Makasih Pak. Terima kasih Putra. Selanjutnya pertanyaan dari Ulia Setiawan. Bisa tolong di-unmute? Ya Pak. Silakan Pak pertanyaannya. Apa terdengar Pak suara saya? Ya, terdengar. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Aulia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya Ulia Setiawan dari SMK Negeri Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Pak. Ya, izin bertanya. Tadi sebetulnya untuk pertanyaan pertama sudah disampaikan sama Mas Putra tadi ya terkait dengan penjurian tingkat provinsi dan sudah dijawab oleh narasumber. Kemudian untuk yang kedua ini tadi saya dengar untuk karya tingkat nasional itu berbeda dengan yang provinsi ya Pak. Artinya secara konsep dan bentuk itu berbeda ya. Silakan jawab, Bu. Saya jawab langsung. Terima Ya. kasih Pak Aulia. Terima kasih. Itu saja. Untuk provinsi itu memang temanya kan tetap sama ya.
setelah misalnya kita masuk menang di provinsi, untuk nasional itu tetap temanya sama, tetapi tentunya kita tidak mengunggah yang lama, kita membuat karya yang baru. Tentunya konsepnya juga konsep yang baru dengan karya yang baru. Begitu, Mas Ulya? Nggak bisa di-unmute. Ya, paham. Sudah, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Oke, Berikutnya. baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Dinas Pendidikan SMK Aceh, Beni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beni dari Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Saya ingin bertanya, tapi saya belum tahu nih apakah sudah ditanyakan atau belum. Ada sedikit pertanyaan dari saya, Bapak Ibu, terkait karyanya atau jenisnya harus realis atau mungkin abstrak dan sebagainya, atau gimana, atau dibebaskan atau bagaimana? Mohon penjelasannya Bapak Ibu. Terima kasih. Iya, kalau karya di Juknis sebenarnya sudah kita jelaskan, ya kita bebaskan karyanya, tetapi kita menghindari yang abstrak ya, Mas Didi, karena abstrak itu lebih ke gimana ya, mungkin nanti jadi malah jadi polemik karena kita harapkan karya itu yang objeknya aja. Mungkin akan ditambahkan dengan Mas Adhikara. Selamat pagi rekan distrik SMK dari Aceh. Pagi, Pak. Pak Beni ya. Oke. Iya, Pak. Jadi gaya dalam seni lukis memang banyak, tapi kita sederhanakan aja lah. Sekarang kita menjadi yang figuratif dan non figuratif. Nah, yang tadi dimaksud oleh Mbak Tiwi sebetulnya lebih ke yang figuratif ya. Jadi objek-objek itu masih bisa dikenali. Nah, apakah harus realistik? Tidak harus. Tapi yang jelas tidak menjadi abstrak gitu ya. Kalau itu menjadi abstrak berarti sudah non-figuratif. Nah, karena non-figuratif ini akan melahirkan polemik atau menjadi perdebatan panjang gitu kan. Karena dimensinya memang lain. Artinya persoalannya lain dengan yang figuratif. Nah, bisakah si lukisan ini bentuknya tidak realistik ya, ungkapannya tidak realistik, misalkan nih, boleh nggak faufistik, silahkan. Boleh nggak ekspresionistik, silahkan gitu kan. Selama objeknya masih dilihat. Kalau memang itu gelas ya gelas, jangan sampai menjadi salah melukisnya gelas tapi orang melihatnya itu menjadi pepaya misalkan, nah itu udah persoalan lain lah kan. Nah tapi yang jelas itulah kira-kira figuratif dan pendekatan gayanya silahkan apa aja asal figuratif. Terima kasih Pak Ben. Ya, kita tidak usah terlalu. Baik, siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Beni dari Dinas Pendidikan SMK Aceh. Kita langsung Bapak Ibu ada pertanyaan lagi dari Putra Astaman. Sudah, atau Putra Astaman ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada Kak. Iya, boleh langsung tanyakan kepada narasumber. Ya, pertanyaannya Kak. Pada karya yang kita buat itu Kak, apakah boleh menambah kesan-kesan abstrak pada bagian tertentu sehingga menimbulkan estetika dan keindahan gitu Kak? Oke, terima kasih. Bisa langsung jawab Bu. Iya, terima kasih. Abstrak itu sebenarnya aliran yang lebih dalam ya. Kita harus tahu konsep, kita harus banyak baca, belajar, lebih banyak ke simbol lewat warna. Untuk Putra, mungkin yang dimaksud abstrak, misalnya Putra membuat lukisan, lalu menginginkan objek background-nya, maksud saya background-nya itu diberi warna dengan macam-macam campuran warna, mungkin
diberikan kesan seperti ada flash segala macam. Nah, mungkin itu yang dimaksudkan abstrak ya, Asta. Betulkah? Ya, Asta bisa bermain di background untuk seperti itu. Boleh saja. Tetapi tetap objeknya ada figurnya. Itu. Ya. Izin satu lagi, Bu. Maaf, Bu, izin bertanya satu lagi. Silakan, Mas. Boleh. Boleh, silakan. Boleh, silakan, Mas. Pertanyaannya. Pada saat pengunggahan karya itu kan tanggal 15, Pak. Apakah ada perubahan atau tidak? Oh, untuk sementara ini belum ya. Jadi masih sesuai aja dengan schedule-nya. Pasti kalau ada perubahan akan diinformasikan. Ya, terima kasih, Putra. Ya, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Kita langsung ke ada beberapa pertanyaan dari kolom chatting, Bapak Ya. Ibu. Oh, Boleh, Bapak Ibu Oke. boleh. Silakan. saya akan jawab untuk Dewi ya. Bertanya apa karya asli yang dikirim akan dikembalikan. Untuk yang tingkat nasional itu karya tidak dikembalikan. Tetapi kalau untuk tingkat provinsi itu karya dikirim berupa file. Bukan karyanya yang dikirim, tetapi hanya foto yang dikirimkan. Ya, bisa dilihat di judul selanjutnya. Alur pendaftaran bagaimana? Mungkin bawahnya, Bu. Mana request saya? Ya, tadi udah saya jawab ya. Untuk yang provinsi itu hanya filenya saja, ya, file karyanya saja. Yang dikirimkan yang asli karyanya itu untuk tingkat nasional. Lalu untuk kertas tadi sudah saya jawab, mungkin masih ada waktu kita bisa membuat karya lagi ya dengan media yang sudah ditentukan. Mungkin dari Retna Kusuma Dewi, Pak. Dari kolom komen dulu. Untuk yang Mbak Ratna. Mohon maaf, izin bertanya. Di Juknis nomor 11, peserta diharuskan memakai masker. Sedangkan kemarin saat webinar bidang lomba seni tari dan seni musik, pemakaian masker tidak diwajibkan. Apakah di bidang lomba seni lukis juga sama? Karena kalau melukis dalam waktu berjam-jam, memakai masker pasti lengah. Dan bisa saja terjadi kecurangan, bisa jadi bukan peserta yang melukis sendiri. Karena wajib tertutup masker. Terima kasih. Terima kasih Mbak Retna. Betul. Kalaupun kita membuka masker, tentunya kita tetap protokol ya. Jadi harus ada jarak dan kita mencari tempat yang kira-kira aman. Tidak memakai masker, ya sudah, kalau memang itu merasa ngap ya dilepas saja. Tetapi saat membuat video jangan selalu dari punggung mengambil gambarnya, karena yang tahun kemarin ya, boleh saya share sedikit? Boleh, Bu, silakan. Oke. Yang tahun kemarin itu saya melihat diambil dari belakang. Dan saya melihat itu cara melukis yang sudah terampil dengan yang anak-anak SMK itu nggak bisa dibohongin. Jadi lebih baik mengambilnya tidak hanya belakang, tetapi juga bisa dari depan. Jadi saya bisa melihat si pelukisnya itu, pesertanya. Karena yang waktu melukis itu memang rambutnya gondrong, diambil, tapi cara dia melukis itu kayak sudah prof gitu loh. Jadi cara memegang kuas itu akan berbeda untuk anak-anak yang masih seusia SMK, SMA, seperti itu. Itu yang untuk masukan. Terima kasih. Baik, lanjut ke yang selanjutnya. Untuk ada raise hand dari Supriyanto SPD. Boleh di-unmute, Bapak Supriyanto. Boleh di-on kamera, Bapak. Maaf di sini karena jaringannya kurang bagus, jadi boleh kan untuk untuk videonya boleh di-unmute dulu kan? Boleh, Pak. Perkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak, dari mana asalnya? Baik, Assalamualaikum. Saya Supriyanto SPD ini selaku pembimbing dari Provinsi Aceh.
izin bertanya, ini mengenai tentang proses pembuatan video itu kan dilakukan setidaknya dalam melukis itu kan bisa dilakukan beberapa jam bahkan berhari-hari kan gitu. Nah, dalam proses pembuatan video ini apakah bisa dilakukan editing secara bertahap? Mungkin hari pertama dilakukan secara 2 jam dan hari kedua bisa 3 jam. Namun nanti dalam editing videonya bisa disatukan kan begitu. Kira-kira mengenai hal ini bagaimana Pak? Dan Ibu silahkan Bu, kami sangat menunggu jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, baik Pak Suprianto. Apa yang Bapak barusan sampaikan, kami jawab sangat bisa. Jadi beberapa kali video, kemudian diatur atau diedit, kemudian itu dikirimkan kepada kami. Silahkan, sangat bisa. Terima kasih, mungkin sudah terjawab ya Pak Suprianto. Ya, terima kasih Pak. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Ibu lanjut ke pertanyaan dari chatting. Izin bertanya dari Putra Saman lagi. Boleh izin bertanya, Pak, kualitas kamera mempengaruhi penilaian dan apakah wajib memakai masker? Silakan. Terima kasih. Dari Putra Saman lagi, Putra. Ibu. Oke, Putra. Video itu tidak dinilai, Putra, tetapi wajib harus ada, ya. Kalau video itu tidak ada, otomatis kita diskualifikasi, ya, karena semua itu sesuai dengan juknis yang ada. Kalau misalnya videonya kurang bagus, mungkin kameranya atau bagaimana, ya itu tidak mempengaruhi nilai, ya itu saja. Kalau memang bisa memakai masker, ya silakan memakai karena memang kita harus tetap protokol. Tetapi kalau Putra merasa itu agak ngap seperti tadi, ya bisa diletakkan dulu. Enggak apa-apa Putra. Jadi buatlah nyaman saat Putra itu melukis. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas jawaban dari pertanyaan Sobat Prestasi. Mengingat durasi waktu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Kami juga Terima kasih. bagi Sobat Prestasi yang masih ingin bertanya mengenai bidang lomba seni lukis, Bisa menghubungi nomor narahubung yang tertera di IG Puspresnas dan kalian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang seni lukis, bidang lomba seni lukis. baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya.